Oke, jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya karena video sebelumnya itu terpotong karena ternyata HP-nya ada sedikit masalah. Jadi mari kita lanjut mengenai pembahasan sejarah mengenai uang ini. Oke, jadi setelah kehancuran ekonomi setelah Perang Dunia II, beberapa negara berkumpul di suatu tempat yang disebut yaitu Konferensi Bretton Woods pada 1944, di mana mereka akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan sistem moneter yang baru. Jadi setelah percakapan panjang, mereka bersepakat bahwa semua mata uang dunia berpatok pada dolar Amerika Serikat. Dan untuk sebagai gantinya, dolar AS ini dipatok berdasarkan emas. Inilah yang menempatkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global dan pusat keuangan dunia. Tapi tidak lama kemudian sistem ini mulai retak pada tahun 1960-an. Karena Amerika Serikat mencetak terlalu banyak dolar untuk membiayai perang. Disinilah beberapa negara yang sudah ikut konferensi tersebut mulai khawatir karena Amerika mencetak banyak sekali uang di mana mereka membiayai untuk peperangan. Dan puncaknya yaitu pada 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon secara sepihak menghentikan konvertibilitas emas terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya dolar Amerika Serikat dipatok berdasarkan emas. Kini dia melepaskan hal tersebut, jadi bebas untuk dicetak kapan saja yang mereka mau. Inilah salah satu momen yang paling krusial dalam sejarah keuangan, di mana semua dunia beralih pada uang kertas fiat murni, tidak dipatok berdasarkan apapun juga, tidak didukung oleh komoditas fisik manapun. Tapi satu-satunya hal yang dimiliki oleh fiat adalah sebuah kepercayaan. Kita semua hanya percaya bahwa uang itu berharga walaupun itu sebenarnya cuma kertas. Nah, disinilah kita beralih ke era saat ini, yaitu era digital, fintech, dan juga bank sentral. Meskipun kita memegang uang kertas, faktanya mayoritas semua uang yang ada di dunia ini adalah hanya digital. Di era Web 2 saat ini, uang menjadi sangat digital. Transaksi bisa dilakukan kapan saja dan secepat mungkin. Uang ini jauh lebih efisien daripada uang kertas, tapi nilainya tetap sama. Ini adalah uang fiat yang terpusat. Transaksi kalian semuanya terpusat dan diawasi dan juga dicatat oleh sebuah bank. Dalam sistem fiat bank sentral contohnya The Fed mereka itu memegang kekuasaan tunggal atas pasokan uang. Mereka yang mengatur suku bunga, mencetak uang, dan juga mengontrol inflasi. Meskipun ini dapat menstabilkan ekonomi saat krisis, ini juga menimbulkan resiko inflasi di mana mata uang yang kalian pegang akan terus tergerus nilainya. Inilah harga yang harus dibayar dalam sistem ini. Meskipun di era fintech ini seperti mobile banking, e-wallet, atau apapun itu, transaksi sangat-sangat dimudahkan dan mempermudah kita sebagai nasabah. Tapi kemudahan ini datang dari gaya sentralisasi. Semua transaksi, riwayat belanja, semua dikumpulkan dan juga dianalisis. Di mana data kalian dikendalikan penuh oleh pemilik sentralisasi tersebut, contohnya bank sentral. Inilah yang memicu diskusi tentang privasi dan juga kontrol ekonomi. Di mana hal ini dijawab oleh evolusi berikutnya, yaitu evolusi Web3. Krisis finansial global pada tahun 2008, ini adalah salah satu contoh kegagalan sistem keuangan yang terpusat. Nah, di tengah kekacauan ini muncullah seseorang, sekelompok, atau apapun itu, tidak ada yang tahu sampai sekarang, yang dinamai Satoshi Nakamoto. Di mana tujuannya ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan elektronik yang peer-to-peer, tanpa pihak ketiga. Inilah kelahiran Bitcoin pada tahun 2009. Bitcoin adalah uang digital yang muncul sebagai respons adanya sentralisasi. Bitcoin dan juga cryptocurrency mewakili revolusi industri Web3. Mekanismenya mereka menggantikan kepercayaan kepada manusia terhadap kepercayaan pada kode dan juga kriptografi. Teknologi blockchain adalah buku besar yang terdistribusi, di mana diamankan secara kriptografis sehingga sangat mustahil untuk dipalsukan dan juga diubah datanya. Kripto mengadopsi kembali sifat kelangkaan seperti layaknya emas. Contohnya, Bitcoin hanya diciptakan 21 juta Bitcoin saja, di mana sambil mempertahankan keunggulan keuangan digital yang lain. Contohnya portable, cepat, dan juga mudah untuk dibagi. Sehingga kalian tidak perlu percaya pada bank sentral. Kalian hanya bisa percaya pada matematika. Dan tentu mata uang fiat juga merespons yang adanya revolusi Web3 ini, di mana mereka mengembangkan CBDC, Central Bank Digital Currency, di mana ini adalah versi digitalisasi dalam uang fiat suatu negara. Karena kalau dipikir-pikir, akan sangat sulit juga Bitcoin menjadi mata uang dunia, karena suatu negara pasti tidak mau. Apalagi harganya saat ini masih sangat-sangat volatil, dan mungkin kedepannya akan selalu menjadi komoditas seperti layaknya emas.
Oke, sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa sejarah uang ini adalah sejarah evolusi kebutuhan manusia, yang dimana kita selalu mencari sistem yang lebih efisien dan lebih dapat dipercaya. Mulai dari garam, kerang, koin, uang fiat sampai saat ini. Dan ya, begitulah kita sebagai manusia. Ketika ada masalah, kita harus mencari solusi. Di mana solusi ini menimbulkan masalah lagi dan sebagai manusia, semua orang mencari solusi yang baru lagi hingga saat ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.